Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang Gerakan Rakyat Filipina atau sering disebut People Power di Filipina. Gerakan Rakyat di Filipina atau People Power itu sering kali disebut sebagai revolusi EDSA. Nah, ini merupakan sebuah jalan di kota Manila yang menjadikan tempat demonstrasi. Nah, kenapa kok disebut people power? Karena melibatkan massa yang sangat besar dan dari berbagai lapisan, seperti dari rakyat biasa, kalangan menengah, tentara, bisnis, gereja Katolik, dan elit politik. Adapun sebab-sebab lahirnya gerakan People Power di Filipina yaitu yang pertama adanya pemerintahan Marcos yang otoriter, kondisi ekonomi yang memburuk, kemudian maraknya KKN di pemerintahan, dan pembunuhan terhadap Benigno Aquino. Kita mulai dari pemerintahan Marcos yang otoriter. Presiden Ferdinand Marcos itu mulai memerintah sejak tahun 1966 sampai 69. Pada periode pertama, beliau berhasil melakukan perbaikan di bidang infrastruktur, keuangan, pemerintah, dan kebijakan luar negeri. Oleh karenanya, maka tidak heran Marcos kemudian terpilih lagi di periode kedua tahun 1969-1972. Namun, di periode ini beliau berubah drastis. Korupsi, kolusi, dan nepotisme atau disingkat KKN itu marak terjadi pada pemerintahan di periode yang kedua. Nah, contohnya seperti menggunakan keuangan negara tanpa pertanggungjawaban, menempatkan kroni dan keluarganya di posisi penting, dan perhatian terhadap masyarakat juga ternyata semakin berkurang. Menjelang akhir 1972, kondisi ekonomi di Filipina itu terbengkalai. Inflasi semakin meningkat. Nah, mahasiswa pun turun ke jalan untuk menyerukan reformasi. Nah, kondisi perekonomian yang turun memberi kesempatan bangkitnya Partai Komunis Filipina. Nah, dengan dalih untuk melindungi negara dari ancaman komunisme dan menjaga stabilitas, Marcos kemudian mengeluarkan Undang-Undang Darurat Militer tahun 1972. Dalam Undang-Undang Darurat Militer, Marcos bisa berkuasa tanpa batasan waktu. Sehingga akhirnya Presiden Marcos berubah menjadi seorang diktator. Media massa dipaksa untuk menjadi corong bagi kepentingan pemerintah. Kemudian Marcos juga mengekang kebebasan dan hak-hak kaum sipil. Nah, sekitar 70.000 orang lawan politiknya itu dijebloskan ke penjara tanpa melalui proses pengadilan. Berikutnya, pada tahun 1981, Marcos mencabut Undang-Undang Darurat Militer dan menyelenggarakan pemilu. Marcos kemudian terpilih lagi sebagai presiden. Kenapa bisa terpilih lagi? Ya, karena kan dia punya power, punya uang, punya senjata, sehingga bisa memaksa rakyatnya untuk memilih. Dan yang kedua juga bisa
membuat kecurangan lah. Nah, akibatnya di periode ini pelanggaran HAM semakin marak, korupsi juga semakin merajalela, dan ekonomi negara semakin memburuk. Rakyat Filipina hanya bisa bungkam karena mengalami ketakutan dengan kekejaman dari pihak militer. Berikutnya kita akan bahas bagaimana kondisi perekonomian yang memburuk. Pada pertengahan tahun 1980-an, industri di Filipina itu tidak berjalan dengan efisien. Ekspor melemah, daya saing negara juga menurun jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Nah, sebagian besar dana pembangunan ternyata bergantung pada hutang luar negeri. Nah, diprediksi itu utang Filipina mungkin sekitar 4/5 dari GNP-nya. Nah, sebagai gambaran bagaimana besarnya hutang Filipina, pada tahun 1966 ketika Marcos baru naik menjadi presiden, itu utang Filipina kurang dari 1 miliar US dollar. Nah, pada tahun 1986 hutang negara itu membengkak menjadi 28 miliar US dollar. Kemudian kita akan bahas bagaimana maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme di pemerintahan Ferdinand Marcos. Selama masa pemerintahan beliau itu marak isu KKN dan isu memperkaya diri. Keluarga dan kroni-kroninya itu banyak yang menguasai bank, perusahaan-perusahaan, dan perdagangan ekspor. Ini contohnya istri dari Ferdinand Marcos yang bernama Imelda Marcos itu dijadikan sebagai gubernur metropolitan Manila tahun 75 sampai tahun 79. Kemudian juga pernah dijadikan sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Perumahan Rakyat. Dan Imelda Marcos ini juga terkenal sebagai orang yang paling boros dalam belanja. Ia hobi mengoleksi sepatu. Tidak kurang ada 3.000 pasang sepatu dia koleksi. Kemudian dia juga hobi mengoleksi perhiasan, juga baju-baju dari desainer ternama di dunia. Kemudian Filipina itu memiliki sekitar 30 bangunan yang dibuat dan dipelihara dengan biaya negara. Seperti hotel, museum, dan beberapa rumah mewah. Nah, ironisnya, banyak fasilitas-fasilitas tersebut itu sering digunakan oleh Marcos dan istrinya saja. Nah, kemudian di sisi lain, petugas bea cukai juga mencatat sekitar 400 mobil mewah seperti Mercedes, Rolls-Royce, Cadillac itu dimiliki oleh keluarga Marcos dan kroni-kroninya. Nah, kendaraan tersebut itu ternyata diimpor tanpa membayar bea pajak, artinya merugikan negara. Kemudian, kebijakan yang lainnya adalah menjadikan pulau terpencil di Laut Tiongkok Selatan itu sebagai tempat pelestarian aneka satwa dari Afrika. Sampai ini sih sebenarnya nggak masalah, tetapi ternyata tempat tersebut malah dipakai sebagai lokasi berburu oleh anaknya, Bongbong Marcos. Nah, faktor berikutnya yang kemudian akhirnya menjadi sebab dari terjadinya people power di Filipina adalah pembunuhan terhadap Benigno
Aquino. Benigno Aquino ini mengawali karir sebagai wartawan di Manila Times dan pernah menjadi wali kota Concepcion. Pada tahun 1967, beliau terpilih menjadi senator pada usia 35 tahun. Nah, setelah menjadi senator, beliau rajin mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintahan Marcos yang otoriter. Kemudian, karena waktu itu Marcos menerapkan undang-undang darurat militer, Aquino kemudian ditangkap. Nah, tuduhannya adalah mendukung komunisme dan melakukan pengkhianatan terhadap negara. Kemudian tahun 1977, ia dijatuhi hukuman mati, tetapi tidak pernah dieksekusi sampai kematiannya yang tragis di tahun 1983. Berikutnya, selama berada dalam tahanan, Aquino itu punya penyakit jantung dan beberapa kali terkena serangan jantung. Kemudian, atas izin istri Presiden Imelda Marcos, Benigno Aquino kemudian dan istrinya berangkat ke Amerika untuk menjalani operasi. Nah, sehabis operasi, Aquino memilih tetap tinggal di Amerika Serikat. Nah, sambil tetap melancarkan kritik terhadap pemerintahan Marcos. Nah, pada tanggal 21 Agustus 1983, Aquino memutuskan kembali ke Filipina untuk mempersiapkan diri dalam pemilihan presiden. Nah, Aquino sendiri sebelum kembali ke Filipina, dia mengaku bahwa keamanannya terancam jika kembali ke Filipina. Bahkan ini dalam wawancara ketika dalam pesawat, ini ada gambarnya, itu dia bilang sama para wartawan bahwa saya menduga bakal ada ancaman bahaya jika saya kembali. Nah, kalian tentu tahu bahwa pembunuhan itu terjadi di mana-mana. Nah, jika memang takdirku harus berakhir oleh peluru pembunuh, maka terjadilah. Itu statementnya dari Benigno Aquino. Nah, ucapan Benigno ternyata menjadi kenyataan. Tidak lama setelah pesawatnya mendarat di Bandara Manilo, Aquino itu kemudian dikepung oleh tentara dan digiring keluar pesawat. Nah, saksi mata dalam pesawat mengatakan terdengar suara rentetan tembakan dan kemudian tidak lama Aquino ditemukan terbaring tengkurap dikelilingi oleh genangan darah. Nah, menurut pemerintah, pembunuh Aquino itu bernama Rolando Galman. Ia ditemukan tergeletak tak jauh di samping jenazah Aquino dan dia sudah bunuh diri sehingga tidak bisa diketahui bagaimana motif sebenarnya. Nah, Presiden Marcos menegaskan bahwa bukan dirinya yang menyuruh Rolando Galman. Nah, jadi kata Presiden Marcos, saya nggak tahu, tetapi rakyat Filipina nggak percaya. Nah, kemudian 2 juta warga Filipina kemudian mengiringi pemakaman Aquino. Nah, setelah itu dari tahun 83 sampai 86
itu kota Manila itu dilanda demonstrasi besar-besaran menentang kediktatoran Presiden Marcos. Nah, Corazon yang merupakan istri dari Benigno Aquino kemudian menjadi ikon perlawanan rakyat Filipina. Beliau gencar mengecam penangkapan serta pembunuhan terhadap politikus yang menjadi oposisi dari Ferdinand Marcos. Ini kita akan bahas bagaimana jalannya gerakan People Power di Filipina. Sepanjang 83 sampai 86 itu kan marak sekali terjadi demonstrasi. Sehingga kemudian untuk meredakan ketegangan, Marcos mengumumkan akan diselenggarakan pemilu tanggal 7 Februari 1986. Nah, Marcos berkeyakinan bahwa dia bisa memenangkan pemilu karena kan ia punya segalanya. Ia punya uang, maksudnya bisa disogok lah rakyatnya, diiming-imingi serangan fajar supaya mau memilih dia. Dan dia juga punya senjata. Kalau orang yang nggak mau disogok, ya dipaksa, pokoknya harus milih. Ya, dia yakin banget bisa menang. Nah, kemudian istri Benigno Aquino, Corazon Aquino atau Cory Aquino, kemudian maju menantang Marcos. Nah, awalnya si Cory Aquino ini ragu, tetapi setelah diyakinkan oleh Kardinal James Sin itu dan juga tanda tangan dari kurang lebih 1 juta pendukungnya, akhirnya Cory Aquino memutuskan untuk maju melawan Ferdinand Marcos. Nah, dalam pemilu kemudian terjadi intimidasi dan berbagai macam kecurangan. Nah, contohnya adalah ada penghilangan hak pilih sebagian warga yang dia pengen atau bersimpati dengan Corazon Aquino. Kemudian di saat akan melakukan penghitungan suara, Ferdinand Marcos kemudian tiba-tiba mengganti 30 orang anggota KPU Filipina dengan orang-orang kepercayaan Marcos. Nah, orang pasti curiga, ini diganti maksudnya apa nih? Nah, kemudian ada penembakan Evilio Javier, yaitu gubernur Provinsi Antique yang juga merupakan pendukung Corazon Aquino. Setelah pemilihan umum selesai digelar, KPU Filipina kemudian mengumumkan hasilnya dan hasilnya ternyata kemenangan mutlak bagi Presiden Ferdinand Marcos. Sementara itu, Gerakan Nasional untuk Pemilihan Bebas atau NAMFREL itu menyatakan Corazon Aquino lah yang menjadi pemenangnya. NAMFREL itu apa sih? Ya, dia adalah organisasi independen yang melakukan penghitungan suara secara tidak resmi. Jadi bukan organisasi resmi. Nah, akibatnya itu kan hasil pemilu menjadi polemik. Nih siapa yang benar yang menang? Kalau resminya sih yang menang menurut KPU-nya adalah Ferdinand Marcos. Tetapi rakyat nggak percaya masalahnya. Sehingga akhirnya kemudian terjadi demonstrasi di mana-mana. Nah, di saat banyak terjadi demonstrasi, kemudian ada sebuah hal yang menarik di mana Menteri Pertahanan Juan Ponce Enrile dan Wakil Panglima Angkatan Bersenjata Fidel Ramos itu menyatakan pada tanggal 22 Februari bahwa mereka tidak percaya terhadap pemerintahan Presiden Marcos. Nah, mereka menyatakannya di Jalan ESDI tadi. Nah, menurut mereka Marcos itu melakukan kecurangan secara masif. Sehingga pemilu tanggal 7 Februari itu harusnya dimenangi oleh Corazon Aquino. Dan mereka mendesak Marcos untuk
mengundurkan diri. Nah, kemudian mereka juga meminta bantuan terhadap Kardinal Sin untuk menggalang dukungan massa. Kardinal Sin melalui Radio Veritas kemudian menghimbau massa untuk turun ke Jalan Etsa. Nah, pada tanggal 23 Februari, seluruh Etsa kemudian dipadati oleh jutaan massa. Nah, pasukan Marcos berusaha untuk menerobos barikade dan menangkap Menteri Pertahanan dan Wakil Panglima Angkatan Bersenjata. Tetapi usaha tersebut gagal. Kemudian loyalis dari Ferdinand Marcos, yaitu Jenderal Fabian Kislogover, itu kemudian mengancam akan membombardir lokasi massa berdemonstrasi dengan memanggil helikopter dan pesawat tempur. Nah, kemudian tidak lama kemudian pesawat itu pun datang, terbang di atas lokasi. Massa udah pasrah, mereka berlutut dan berdoa. Apapun yang terjadi, terjadilah. Kalau mereka harus meninggal di tempat gara-gara membela kebenaran, nggak apa buat mereka. Toh waktu itu juga memang ada dukungan yang besar dari gereja Katolik melalui Kardinal Sin. Nah, ternyata di luar dugaan, para pilot itu kemudian melambaikan bendera putih, kemudian mereka mendarat dan bergabung dengan massa. Nah, tentara yang masih setia pada Marcos pun nggak mampu membendung gerakan rakyat. Tanggal 25 Februari 1986, akhirnya Mahkamah Agung Filipina kemudian melantik Corazon Aquino sebagai Presiden Filipina. Sedangkan Ferdinand Marcos kemudian melarikan diri ke Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat. Berikutnya kita akan bahas tokoh-tokoh kunci di balik people power di Filipina. Yang pertama adalah Maria Corazon Sumolong Aquino. Beliau lahir tahun 1933 dari keluarga petani gula kaya. Nah, Cory sejak kecil tidak pernah bercita-cita untuk menjadi seorang politisi. Namun, semuanya berubah ketika Benigno Aquino, suaminya, meninggal. Cory bersama dengan rakyat Filipina kemudian menggelar demo anti Marcos. Nah, bulan November tahun 85, Cory menyerukan supaya digelarnya pemilihan presiden. Nah, ternyata dalam pemilu tanggal 7 Februari 86, Marcos dinyatakan menang kembali, tetapi banyak kalangan masyarakat yang meragukan. Nah, hasil pemilu pun menjadi polemik sehingga terjadi demonstrasi besar-besaran di mana-mana. Nah, puncaknya akhirnya tanggal 25 Februari Mahkamah Agung melantik Cory sebagai Presiden Filipina yang ke-11. Tokoh kunci berikutnya adalah Jenderal Fidel Valdez Ramos. Beliau merupakan salah satu tokoh gerakan people power di Filipina. Tanpa Fidel Ramos, itu dipastikan akan sulit gerakan people power itu menuai hasil. Ramos pernah melakukan pertemuan rahasia dengan Kardinal Sin untuk merumuskan langkah terbaik dalam menyelamatkan negara Filipina. Nah, dukungan Kardinal Sin kemudian membulatkan tekad Ramos untuk melawan Ferdinand Marcos dengan segala resikonya. Kemudian
setelah Corazon Aquino dilantik menjadi presiden, Ramos diajak bergabung dalam kabinet. Nanti ketika Corazon Aquino mengundurkan diri tahun 1992, ia kemudian mencalonkan diri menjadi presiden dan terpilih menjadi presiden Filipina ke-12 menggantikan Corazon Aquino. Tokoh kunci berikutnya adalah James Cardinal Sin. Beliau lahir tanggal 31 Agustus 1928 dari keluarga imigran asal Tiongkok. Nah, sejak menjadi Uskup Agung Manila, ia bersikap tegas terhadap kepemimpinan Presiden Marcos. Ia menentang keras penerapan undang-undang darurat militer oleh Marcos karena undang-undang tersebut digunakan oleh Marcos untuk membungkam rakyatnya. Nah, ia kemudian seringkali dicap sebagai pastor politisi. Nah, tapi ia yakin bahwa gereja itu memiliki peran politik yang penting. Dan salah satu perkataannya yang terkenal adalah politik itu tidak kotor. Yang kotor adalah pelakunya, politisinya. Itu pernyataan beliau. Kemudian ketika Benigno Aquino ditembak mati, ia meyakinkan istrinya, Corazon Aquino, untuk ikut dalam pemilihan presiden. Cory yang waktu itu ragu-ragu, akhirnya kemudian telah diyakinkan oleh Kardinal Sin, akhirnya mau maju menjadi kandidat presiden. Nah, tanpa dukungan gereja Katolik, revolusi itu tidak akan maksimal karena sekitar 1 juta orang turun ke jalan setelah mendengar seruan dan imbauan dari Kardinal Sin melalui Radio Veritas. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.